Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia dengan NIM 240102001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 jurnal yang terkait dengan tasawuf sufisme ke neo-sufisme. Langsung saja. Untuk jurnal pertama itu terkait konsep tasawuf perspektif neo-sufisme, NRY Wijaya 2022. Nah, adapun untuk isi dalam penelitian jurnal tersebut itu menelaah perbedaan hakikat tasawuf klasik dan neo-sufisme serta menilai kontribusi neo-sufisme terhadap pemikiran keislaman kontemporer. Nah, adapun metode yang digunakan itu adalah metode kajian pustaka atau kualitatif. Untuk kelebihannya itu sistematis membandingkan konsep relevan untuk studi pendidikan agama. Nah, adapun untuk kekurangannya itu terbatas pada kajian pustaka, yaitu kurang data lapangan. Yang kedua itu jurnal terkait neo-sufisme, sejarah dan prospeknya. Itu jurnal Khotulistiwa IAIN Pontianak, tahun terbit sekian. Untuk isi penelitiannya itu menelusuri asal-asal konsep neo-sufisme, kaitan dengan tokoh seperti Fazlur Rahman dan prospeknya dalam konteks modern. Adapun metode yang digunakan itu adalah literatur review. Nah, untuk kelebihannya itu menyediakan konteks sejarah dan rujukan klasik, baik untuk landasan teori. Nah, untuk kekurangannya itu kurang pada contoh empiris tentang praktik neo-sufisme kontemporer. Lanjut untuk jurnal ketiga itu pandangan neo-sufisme Nerkolis Majid, studi M. Abidin 2008. Adapun untuk isi jurnalnya itu menganalisis bagaimana pemikiran modern itu seperti Nerkolis Majid memahami neo-sufisme menggabungkan spiritualitas dan rasionalitas sosial. Nah, adapun metode yang digunakan itu adalah metode kualitatif. Untuk kelebihannya itu mengaitkan pemikiran tokoh besar dengan perkembangan neo-sufisme di Indonesia. Untuk kekurangannya itu sumbernya itu relatif lama, kurang membahas perkembangan setelah tahun 2010. Nah, lanjut untuk jurnal yang keempat itu tentang neo-sufisme S.A. Sosial Dakwah Paradigm, yaitu BR Hakim 2024. Isi jurnalnya itu membahas terkait menguraikan metode neo-sufisme sebagai paradigma dakwah sosial, spiritualitas dipadukan dengan aksi sosial, respon terhadap radikalisasi dan fragmentasi. Nah, untuk metode yang digunakan itu adalah metode studi kualitatif. Untuk kelebihannya itu update 2024 itu fokus aplikatif dan contoh institusional. Nah, untuk kekurangannya itu cakupan kasus terbatas pada konteks Indonesia tertentu. Lanjut untuk jurnal yang kelima itu tentang metamorfosis sufisme, relevansinya dengan Tarekat AM Abitolka 2016. Nah, adapun isi jurnal itu membahas terkait menjelaskan perubahan bentuk sufisme, metamorfosis, dan bagaimana tarekat merespon modernitas atau neo-sufisme. Penelitian yang digunakan itu adalah penelitian kualitatif. Untuk kelebihannya itu baik untuk memahami dinamika internal tarekat, yaitu mengaitkan teori dan praktik. Untuk kekurangannya itu kurang metodologi empiris, lebih ke reflektif. Lanjut untuk jurnal yang keenam, yaitu Tracing the Dynamics of Sufism Development in Indonesia, U. Sumbulah 2024. Nah, adapun terkait isi dari jurnal tersebut itu menelusuri perkembangan sufisme di Indonesia, mengutip teks klasik transformasi menuju neo-sufisme. Nah, untuk penelitian digunakan itu adalah penelitian kualitatif. Untuk kelebihannya itu penelitian terbaru di 2024 dan komprehensif pada konteks Indonesia. Nah, adapun untuk kekurangannya itu lebih bersifat overview, kurang detail metodologis pada tiap transformasi lokal. Nah, lanjut untuk jurnal yang ketujuh tentang ajaran neo-sufisme
Kiai Haji Abdul Hanan Maksum MA Koharudin 2025. Nah, isi jurnal itu membahas terkait studi lapangan dan analisis ajaran Neosufisme pada kiai setempat. Studi kasus di pesantren menampilkan konstruksi ajaran Neosufisme lokal. Untuk penelitian digunakan sama penelitian kualitatif. Untuk kelebihannya itu menghadirkan data lapangan dan contoh praktis terbaru pada tahun 2025. Sedangkan kekurangannya itu fokus lokal, generalisasinya itu ke konteks lain. Jadi perlu untuk berhati-hati. Lanjut untuk jurnal yang ke-8 itu pendekatan Neosufisme dalam pendidikan agama Islam. Suprapto 2024. Untuk isi jurnalnya itu mengkaji bagaimana perspektif Neosufisme dipakai dalam kurikulum atau pendidikan agama untuk menangani problem modernitas. Nah, untuk metode yang digunakan itu adalah metode kualitatif. Untuk kelebihannya itu relevan bagi praktisi pendidikan agama, menyajikan rekomendasi aplikasi. Untuk kekurangannya itu kurang data kuantitatif tentang efektivitas intervensi pendidikan. Lanjut untuk jurnal yang ke-9 itu Reconstruction of Hamkas Neosufisme de Contemporary Era 2024. Untuk isi jurnalnya itu menganalisis pemikiran Hamka tentang Neosufisme, kritik dan rekonstruksi relevansinya pada era sekarang. Nah, adapun metode yang digunakan itu adalah kajian teks atau kualitatif. Untuk kelebihannya itu memberi perspektif historis intelektual penting, yaitu bagi tokoh besar di Indonesia. Untuk kekurangannya itu tidak ada data lapangan, fokus pada wacana intelektual saja. Lanjut untuk jurnal yang ke-10 yaitu The Neosufism of Kiai Agus Ali Mashhuri NINI 2023. Nah, adapun untuk isi jurnalnya itu menegaskan Neosufisme sebagai adaptasi spiritual yang mempertahankan akar tradisi sambil merespon perubahan sosial. Untuk penelitian digunakan itu adalah penelitian kualitatif. Untuk kelebihannya itu contoh kajiannya itu contoh kajian tokoh kontemporer, ada data untuk wawancaranya. Sedangkan kekurangannya itu ada skala studi kecil yang fokus di personal atau tokohnya saja. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.